Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Asbabun Nuzul. Saya Syafira Wahyu di sini akan menjelaskan pengertian, metode, dan manfaat mengetahui Asbabun Nuzul. Yang pertama, pengertian. Asbab an-nuzul terdiri atas dua kata, yakni asbab dan nuzul. Dalam kamus bahasa Arab, kata asbab merupakan jamak atau plural dari kata sababun, yang berarti sebab. Jadi, asbab dapat diartikan alasan-alasan atau sebab-sebab. Sementara itu, kata nuzul berasal dari kata nuzala yang bermakna turun. Jadi, asbab an-nuzul berarti pengetahuan tentang sebab-sebab diturunkannya suatu ayat. Jadi, bisa dipahami bahwa pengertian asbab an-nuzul adalah hal-hal yang menyebabkan beberapa ayat atau sebagian dari ayat Al-Quran itu diturunkan yang menjadi jawaban atas berbagai peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu metode mengetahui asbab an-nuzul. Metodenya ada dua. Yang pertama, mengambil yang paling sahih dari riwayat-riwayat hadis yang ada. Yang kedua, apabila langkah pertama tersebut tidak memungkinkan dikarenakan riwayat yang berbilang sama-sama sahih, jalan keluarnya adalah ditarjih. Apabila kedua riwayat kurang lebih sama sahihnya, akan tetapi memungkinkan untuk ditarjih, yang dipegang adalah yang rajih dan meninggalkan yang marjuh. Misalnya riwayat Imam Bukhari dan Tirmizi dalam masalah ruh. Yang ketiga yaitu manfaat asbab an-nuzul. Adapun untuk memahami asbab an-nuzul dengan baik akan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya sebuah hukum dan perhatian syariat terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Yang kedua, mengetahui asbab an-nuzul akan sangat membantu dalam mendapatkan kejelasan tentang maksud ayat. Yang ketiga, pengetahuan asbab an-nuzul akan membantu seseorang untuk melakukan pengkhususan atau taksis, yaitu hukum terbatas pada sebab-sebab tertentu, terutama pada ulama yang menganut kaidah sebab khusus atau khusus al-sabab. Yang keempat, mempermudah orang untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran, sebab pertalian antara sebab dan musabab hukum, peristiwa dan pelaku, masa dan tempatnya, dan semua itu merupakan mantapnya juga terlukis sesuatu dalam ingatan. Yang kelima, pemahaman asbab an-nuzul dapat membantu seseorang lebih memahami apakah suatu ayat itu berlaku umum atau khusus, serta dalam hal apa ayat itu harus diterapkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratin. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari Mbak Syafira. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab kaidah asbabun nuzul. Dalam memahami suatu ayat, maka para ulama menetapkan suatu pengertian berdasarkan beberapa kaidah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika sebab itu khusus, sedang ayat yang turun berbentuk umum, jumhur ulama berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah lafal yang umum, bukanlah sebab yang khusus. Yang kedua, jika sebab itu khusus, itu bukan lafal yang umum, karena lafal yang umum itu menunjukkan bentuk sebab yang khusus. Oleh karena itu, untuk dapat diberlakukan kepada kasus selain sebab, maka diperlukan dalil lain seperti kias dan sebagainya. Dan sebab tersebut sesuai dengan musababnya, seperti halnya pertanyaan dan jawabannya. Kaidah-kaidah tersebut merupakan bagian dari pengkajian asbabun nuzul yang bisa dijadikan landasan untuk menafsirkan Al-Quran yang memiliki penyebab turunnya, supaya dapat dipahami maknanya dengan mengetahui konteks ketika turunnya ayat tersebut. Kemudian sedangkan kaidah kedua lebih kontekstual, tetapi untuk persoalannya bahwa tidak semua ayat Al-Quran itu mempunyai asbabun nuzul. Ayat-ayat yang mempunyai asbabun nuzul itu jumlahnya sangat terbatas. Sebagian diantaranya ada yang tidak sahih. Ditambah lagi, satu atau dua ayat kadang-kadang memiliki dua atau lebih riwayat asbabun nuzul.
maka wajib untuk mengetahui asbabun nuzul sebagai landasan penafsiran. Kemudian tentang pendapat Al-Wahidi terhadap asbabun nuzul. Nama lengkap Imam Al-Wahidi adalah Ali ibnu Matuyah, yang dikenal dengan nama Imam Abu Hasan Al-Wahidi An-Naisaburi. Kemudian Imam Al-Wahidi merupakan ahli fikih pada mazhab Syafi'i, sebagaimana telah disebutkan dalam golongan ulama-ulama ahli fikih Syafi'iyah pada beberapa kitab seperti kitab Ibnu Suki, Al-Asnawi, dan lainnya. Asbabun nuzul diturunkannya ayat Al-Quran akan memberikan terhadap suatu ayat, terutama untuk mengetahui status hukum pada masa itu, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Dalam menentukan asbabun nuzul, salah satu cara yang dikemukakan Al-Wahidi yaitu tidak boleh kita mengatakan tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, melainkan dengan riwayat dan mendengar dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat tersebut, dan juga mengetahui sebab-sebabnya, serta membahas tentang pengertiannya dan bersungguh-sungguh dalam mencarikan yang demikian itu. Kemudian metode yang digunakan Imam Al-Wahidi ini dan pendapat sangat hati-hati mengambil referensi untuk dicantumkan ke dalam kitabnya. Pada setiap hadis yang beliau tuangkan memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan semua hadis yang ada selain beliau terima dari guru-gurunya juga tercantum dalam literatur-literatur klasik sebelum eranya, baik dari kitab-kitab tafsir, hadis maupun sejarah. Sekian, demikian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kainul Aziz akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang keenam, urgensi asbabun nuzul dalam menafsirkan Al-Quran. Al-Wahidi sangat berhati-hati dalam menafsirkan ayat Al-Quran untuk mengatasi keraguan yang diduga mengandung pengertian umum, supaya terhindar dari kebohongan dan menempatkan kedudukannya dalam kebodohan, yang tanpa memikirkan ancaman berat bagi orang yang tidak mengetahui sebab turunnya ayat. Al-Wahidi menyatakan penyesalannya terhadap para ulama pada zamannya yang menggampangkan riwayat-riwayat hadis mengenai asbabun nuzul. Yang ketujuh, analisis terhadap konsep Al-Wahidi. Berbicara mengenai asbabun nuzul tidak lain merupakan sebuah kisah nyata, baik penyajiannya, kerumitannya, pemecahannya, dan keruwetannya, maupun manusia-manusia pelakunya serta kejadiannya. Para penyelidik ilmu-ilmu Al-Quran menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pengetahuan tentang asbabun nuzul. Guna menafsirkan Al-Quran, ilmu ini sangat penting, sehingga ada pihak yang mengkhususkan diri dalam pembahasan mengenai bidang tersebut. Asbabun nuzul merupakan salah satu bagian terpenting dalam ulumul Quran dan ilmu tafsir. Cara terbaik dalam memahami Al-Quran sekaligus mengatasi ketidakpastian dan keraguan dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi pada ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui asbabun nuzulnya. Seperti salah satu contoh dalam kasus sholat. Dalam tafsiran ayat tersebut, seolah-olah seseorang bebas untuk menghadap kemana saja sesuai kehendak hati mereka. Tapi setelah melihat bahwa asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah adanya kekeliruan, sebab ayat mengenai sholat kaitannya dengan seorang yang sedang berijtihad menentukan arah kiblat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.